Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Hadirin anak-anakku yang berada di jaringan online, yang insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat aja, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Keempat kitab ini wajib kita yakini adanya. Wajib kita yakini. Tapi yang Al-Quran inilah yang wajib kita imani. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka pada kesempatan pertama ini, pada materi kita pertama ini ialah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah tadi ada 4, cuman yang wajib diimani yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi di dalam buku pembahasan ini, Al-Qur'an itu kitab suci yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi turunnya Al-Quran ini lebih spesifiknya ada 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun pertama di mana? Yang udah Bapak jelaskan dulu di kelas 10. Di mana? Al-Quran turun di Laut Mahfuz. Laut Mahfuz. Tempat berkumpul-kumpul doa kita di sana, tempat takdir buruk, takdir baik kita di sana, udah jelas di sana dituliskan. Laut Mahfuz. Tahapan kedua, turunnya Al-Quran itu di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit. Nah, yang ketiga, tahapan turunnya Al-Quran itu di Gua Hira melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surah yang pertama turun itu surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Jadi nama-nama Al-Qur'an itu banyak. Yang pertama Al-Hudal, petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, sebagai penawar, obat penenang hati. Yang keempat Adz-Dzikr, sebagai peringatan. Yang kelima Al-Kitab, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak Bapak, jadi buku yang dikasih kemarin itu oleh Bu Siti Rafi'ah harus dibaca. Ya, di halaman 4 sudah dijelaskan situ pengertian Al-Qur'an dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita buka halaman 5, sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Maidah ayat 5. Buka. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك بالحق. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran. Ya, itu untuk Al-Quran. Kemudian Taurat di halaman 6, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alat alla tattakhizu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ya, jadi kitab-kitab yang sebelumnya itu turun, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu untuk umat-umat sebelumnya. Taurat untuk umat Bani Israel, Injil untuk umat pengikut Nabi Isa, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Dah. Di buku halaman 11 ada pahala istimewa penghafal Al-Quran. Ya, bagi yang menghafal Al-Quran dan mempertahankan hafalannya, nanti di akhirat ada dikasih tajun nur, mahkota dari cahaya. Mungkin untuk pengantar itu saja dulu dari Bapak, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.